Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andi Wahyudi, MPD, sebagai dosen penguji. Di sini saya Diah Ratnasari dengan NIM 2013000222 akan menyampaikan penelitian saya yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran IPA berbasis PowerPoint, konsep organ pernafasan pada manusia dan hewan kelas 5 sekolah dasar. Bab 1. Ilmu pengetahuan alam (IPA) atau SAINS dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam. Samatowo 2011, IPA merupakan salah satu muatan pelajaran yang penting untuk dipelajari di jenjang sekolah dasar. Ilmu yang diberikan dapat digunakan untuk kehidupan sehari-hari, karena dalam IPA terdapat materi mengenai berbagai peristiwa alam yang erat dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, IPA tidak hanya mempelajari mengenai ekosistem alam, tumbuhan maupun hewan, namun juga mempelajari mengenai organ-organ tubuh pada manusia. Berbagai materi ini membuat peserta didik untuk dapat mengetahui sehingga mampu merawat diri sendiri. Mata pelajaran IPA mudah dipahami dengan menggunakan media pembelajaran. Media untuk menunjang suatu proses pembelajaran dapat berbagai macam. Salah satunya media dengan menggunakan teknologi. Menurut Arsyad 2014, media merupakan alat bantu komunikasi guna lebih semakin efektif dalam berkomunikasi media oleh karena dapat diartikan sebagai perantara antara pengirim informasi yang berfungsi sebagai sumber atau resource dan penerima informasi atau receiver. Identifikasi masalah. Berdasarkan pengamatan sekitar, negara Indonesia masih banyak sekali didapati dalam pemberian materi sekolah, khususnya tingkat sekolah dasar, masih banyak yang hanya menggunakan WhatsApp Group, Office 365, dan juga YouTube. Hal ini berdampak kepada nilai siswa pada saat diberikan tugas. Mayoritas tugas yang diberikan tidak dikerjakan secara mandiri, melainkan hasil kerjasama dengan orang tuanya. Maka, hal inilah yang menjadi pemikiran dasar apakah peran dari PowerPoint pada mata pelajaran IPA ini menjadi sangat efektif dan efisien untuk sekolah dasar. Batasan masalah. Berdasarkan beberapa identifikasi masalah di atas, maka dalam hal ini permasalahan yang dikaji perlu dibatasi. Pembatasan masalah ini bertujuan untuk memfokuskan perhatian pada penelitian dengan memperoleh kesimpulan beberapa efektif dan efisien PowerPoint dalam peran mengedukasi siswa sekolah dasar. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimanakah struktur yang tepat dalam pengembangan media pembelajaran IPA berbasis PowerPoint, konsep organ pernafasan pada manusia dan hewan kelas 5 SD? 2. Apakah hasil pengembangan media pembelajaran IPA berbasis PowerPoint efektif pada siswa kelas 5 SD? Tujuan masalah. Mengetahui struktur yang tepat dalam pengembangan media pembelajaran IPA berbasis PowerPoint, konsep organ pernafasan pada manusia dan hewan kelas 5 SD. Mengetahui hasil pengembangan media pembelajaran IPA berbasis PowerPoint efektif pada siswa kelas 5 SD. Penelitian ini untuk mengetahui keberhasilan media pembelajaran berbasis PowerPoint pada pembelajaran IPA di SD ditinjau dari kemampuan anak. Spesifikasi produk yang dikembangkan. Penelitian ini mengkaji tentang pengembangan media gambar berbasis PowerPoint pada mata pelajaran IPA. Dalam penelitian ini, pembelajaran dilakukan dengan penerapan media gambar berbasis PowerPoint yang mengandung unsur teks, suara, gambar, dan video animasi, sehingga diharapkan dapat memotivasi dan mengaktifkan siswa sehingga pembelajaran menjadi efektif sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai.
Asumsi keterbatasan pengembangan. Keterbatasan penelitian dalam meneliti materi ini yaitu banyaknya orang tua murid yang kurang memahami terkait adanya media pembelajaran ini. Selain itu, meskipun mayoritas penggunaan teknologi sudah mulai berkembang, masih terdapat siswa yang memang kurang memadai terkait fasilitas teknologi yang bisa dipergunakan. Selanjutnya, manfaat pengembangan. Bagi murid, dengan penerapan metode pembelajaran dengan berbasis media pembelajaran PowerPoint, diharapkan akan meningkatkan minat dan motivasi dalam mempelajari ilmu pengetahuan alam. Siswa mampu belajar lebih bervariasi, menarik keaktifan murid dalam belajar, serta mengetahui respon murid terhadap pembelajaran. Bagi guru, memudahkan guru dalam melaksanaan pembelajaran, serta dapat mewujudkan proses pembelajaran yang lebih berkualitas, menarik, sebagai bahan informasi bagi guru tentang pengaruh media pembelajaran berbasis PowerPoint di sekolah dasar dalam usaha meningkatkan keaktifan belajar murid. Bagi peneliti, penelitian ini untuk mengetahui keberhasilan penerapan media pembelajaran berbasis PowerPoint pada pelajaran IPA di SD, ditinjau dari kemampuan awal murid serta sebagai wahana uji kemampuan murid terhadap bekal teori yang diterima di jenjang sekolah dasar. Bab 2. Kajian pustaka. Yang pertama, media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak kata medius yang secara harfiah berarti tengah, perantara atau pengantar. Dalam bahasa Arab, media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Gerlach dan Ehrlich tahun 1971 mengatakan bahwa media apabila dimaknai secara garis besar adalah manusia, materi, atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Dalam pengertian ini, guru, buku teks, dan lingkungan sekolah adalah media. Secara lebih khusus, pengertian media dalam proses belajar mengajar cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, fotografis, dan elektronik untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau verbal. Arsyad 2017. Yang kedua, media audio. Media audio berkaitan indera pendengar. Pesan yang akan disampaikan dituangkan ke dalam lambang-lambang auditif, baik verbal, ke dalam kata-kata atau bahasa lisan, maupun nonverbal. Media audio adalah media yang hanya mengandalkan kemampuan suara saja, seperti radio, kaset recorder, printing hitam, atau perekam pita magnetik. Laboratorium Bahasa Sadiman DKK 2014. 2. Media visual. Media visual adalah media yang hanya mengandalkan indera penglihatan. Visualisasi pesan, informasi, atau konsep yang ingin disampaikan kepada siswa dapat dikembangkan dalam berbagai bentuk seperti foto, gambar, ilustrasi, sketsa atau gambar garis, grafik, bagan, chart, dan gabungan dari dua bentuk atau lebih. Foto menghadirkan ilustrasi melalui gambar yang hampir menyamai kenyataan dari suatu objek atau situasi. Sementara itu, grafik merupakan representasi simbolis atau artistis sesuatu objek atau situasi. Arsyad 2017. Yang ketiga, media audiovisual. Media audiovisual adalah media yang mempunyai unsur suara atau unsur gambar. Jenis media ini mempunyai kemampuan yang lebih baik. Yang keempat, multimedia. Multimedia yakni media yang melibatkan berbagai indera dalam sebuah proses pembelajaran yang memberikan pengalaman secara langsung. Multimedia merupakan kombinasi teks, seni suara, gambar, animasi, dan video yang disampaikan dengan komputer atau dimanipulasi secara digital dan dapat disampaikan atau dikontrol secara interaktif. Yang ketiga, A. Alat bantu dalam proses kegiatan belajar mengajar. B. Sebagai komponen dari subsistem pembelajaran.
C. Sebagai upaya untuk mengarah pembelajaran. D. Sebagai permainan atau alat untuk membuat siswa lebih bersemangat dan aktif. Yang E. Meningkatkan hasil kegiatan belajar mengajar. Yang keempat, efektivitas pemilihan media pembelajaran harus berdasarkan pada ketepatgunaan, efektivitas dalam pembelajaran dan pencapaian tujuan pembelajaran atau pembentukan kompetensi, relevansi, kesesuaian media pembelajaran yang digunakan dengan tujuan, karakteristik materi pelajaran, potensi dan perkembangan siswa, serta dengan waktu yang tersedia. Efisiensi pemilihan dan penggunaan media pembelajaran harus benar-benar memperlihatkan bahwa media tersebut murah dan hemat biaya, tetapi dapat menyampaikan inti pesan yang dimaksud. Persiapan dan penggunaan relatif memerlukan waktu yang singkat, kemudian hanya memerlukan sedikit tenaga. Selanjutnya yang kelima, Microsoft PowerPoint adalah suatu software yang akan membantu dalam menyusun sebuah presentasi yang efektif, profesional, dan juga mudah. Microsoft PowerPoint akan membantu sebuah gagasan lebih baik, menarik, dan jelas tujuannya jika dipresentasikan, karena Microsoft PowerPoint akan membantu dalam membuat slide outline presentasi, menampilkan slide yang dinamis, termasuk clip art yang menarik, yang mudah di layar monitor komputer. Arsyad 2014. Yang keenam, keberhasilan presentasi dipengaruhi oleh desain media. Presentasi yang ditampilkan terkadang desain kelihatannya rame, belum tentu menarik minat peserta didik, membuat pesan menjadi jelas, bahkan terkadang menjadi tidak karuan. Terkadang desain simpel justru lebih komunikatif. Berikut beberapa tips desain yang dikemukakan oleh Rusman 2015. Yang ketujuh, media PowerPoint sebagai salah satu software program penggunaan multimedia yang ada di dalam komputer, yang dimana komputer merupakan salah satu media pembelajaran menggunakan teknologi informasi dan komunikasi TIK yang akan mendukung keberhasilan dalam pembelajaran karena memiliki beberapa kelebihan menurut Rusman 2015. Yang kedelapan, ilmu pengetahuan alam atau sering disebut sains berasal dari kata natural science. Natural artinya alamiah dan berhubungan dengan alam, sedangkan sains artinya ilmu pengetahuan, yaitu segala sesuatu yang diketahui oleh manusia. Samatowo 2006 dalam bukunya mengatakan bahwa hakikat sains adalah suatu cara atau metode untuk mengamati alam semesta. Yang kesembilan, penguasaan produk ilmiah. Mengacu pada beberapa besar murid mengalami perubahan dalam pengetahuan dan pemahamannya tentang sains, baik berupa kata, konsep, prinsip, hukum, maupun teori. Sains merupakan produk berisi prinsip-prinsip, hukum-hukum, dan teori-teori yang dapat menjelaskan dan memahami alam dan berbagai fenomena yang terjadi di dalamnya. B. Penguasaan proses mengacu pada sejauh mana murid mengalami perubahan dalam kemampuan proses keilmuan yang terdiri atas keterampilan proses sains dasar dan sains terintegrasi. Pengkaji sains sering disebut juga keterampilan proses sains proses skill, atau disingkat saja dengan proses sains, adalah sejumlah keterampilan untuk mengkaji fenomena alam dengan cara-cara tertentu untuk memperoleh ilmu dan pengembangan ilmu di selanjutnya. Khalik 2009. Penugasan sikap ilmiah merujuk kepada sejauh mana murid mengalami perubahan dalam sikap dan sistem nilai dalam proses keilmuan siswa sains, atau sering disebut sikap ilmiah atau sikap keilmuan. Yang ke-10, alat pernafasan terdiri atas hidung, pangkal tenggorokan atau laring, batang tenggorokan atau trakea, faring, bronkus, dan paru-paru. Melalui lubang hidung, udara mendapatkan jalan keluar dan masuk ke dalam tubuh kita. Di dalam paru-paru terjadi pertukaran udara yang mengandung oksigen dan karbon dioksida. Udara yang mengandung karbon dioksida akan dilepaskan mulut, hidung, atau mulut, sedangkan udara mengandung oksigen langsung diserap. Yang ke-11, setiap makhluk hidup mempunyai alat pernafasan guna memperluas
Proses pernafasan. Alat pernafasan makhluk hidup berbeda-beda. Hal tersebut tergantung jenis dan habitat dari makhluk hidup yang bersangkutan. Misalnya, ada pernafasan yang digunakan oleh hewan yang hidup di darat atau berbeda dengan hewan yang hidup di air. 1. Hewan dengan alat pernafasan insang. 2. Hewan dengan alat pernafasan paru-paru. Selanjutnya, penelitian yang relevan. Dalam penelitian ini, penulis mengacu pada penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilaksanakan saat ini. Berikut ini hasil penelitian yang relevan yang dijadikan bahan telaah bagi peneliti. Irfan Tuanku DKK 2019 menyimpulkan bahwa penggunaan media pembelajaran berbasis PowerPoint dalam proses pembelajaran dalam hal ini adalah media pembelajaran IPA berbasis PowerPoint dapat menarik perhatian dan memotivasi siswa dalam menerima pembelajaran saat disampaikan oleh guru jika dibandingkan dengan tanpa menggunakan media, serta siswa dapat melihat secara langsung materi yang disampaikan oleh guru, sehingga dengan demikian siswa dapat lebih mudah memahami materi pembelajaran. Kerangka berpikir media pembelajaran IPA berbasis PowerPoint. Organ pernafasan manusia. Yang pertama, hidung, faring, laring, trakea, bronkus, paru-paru, diafragma. Yang kedua, organ pernafasan hewan melalui paru-paru, kulit, insang, trakea. Bab 2. Jenis dan pendekatan penelitian. Penelitian ini adalah research dan develop R&D dalam rangka pengembangan dan menghasilkan sebuah media pembelajaran yang dapat diaplikasikan pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Menurut Nusa 2013, secara sederhana R&D adalah metode penelitian yang secara sistematis, sengaja yang bertujuan atau diarahkan oleh menemukan, merumuskan, memperbaiki model, metode atau strategi, cara, serta prosedur tertentu yang lebih unggul, valid, praktis, produktif, serta efektif dan efisien dalam kegiatan belajar mengajar. Penelitian ini merupakan jenis penelitian dan pengembangan atau research and development R&D. Menurut Sugiono 2012, penelitian dan pengembangan adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tersebut dan menguji keefektifan produk tersebut. Nana Shadih Sukmadinata 2006 mengidentifikasikan penelitian dan pengembangan merupakan pendekatan penelitian untuk menghasilkan produk baru dan menyempurnakan produk yang telah ada. Jadi penelitian pengembangan merupakan metode untuk menghasilkan produk tertentu atau menyempurnakan produk yang telah ada, serta menguji keefektifan produk tersebut. Penelitian melakukan penelitian dan pengembangan metode belajar untuk siswa kelas 4. Penelitian melakukan penelitian dan mengembangkan metode belajar untuk siswa kelas 5 sekolah dasar melalui PowerPoint. Hal ini berguna untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam menyerap materi melalui visual. Tingkat kelayakan metode pembelajaran melalui PowerPoint ini diketahui melalui validasi oleh ahli materi, validasi oleh ahli media, validasi oleh guru, dan uji coba penggunaan oleh siswa. Prosedur pengembangan. Prosedur pengembangan adalah penjabaran dari model pengembangan. Prosedur pengembangan media pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah model pengembangan Dick dan Carey tahun 1990, Sukerni 2014, yang dimodifikasi menjadi 5 tahap prosedur, yaitu 1. Tahap analisis kebutuhan. Melakukan analisis pembelajaran. Dalam langkah ini, penelitian melakukan analisis pembelajaran dalam kelas, mengumpulkan materi tentang mata pelajaran ilmu pengetahuan alam pada pokok bahasan organ pernafasan pada manusia dan hewan, melakukan wawancara tentang kurikulum 2013 dan sarana prasarana sekolah dengan kepada sekolah dan guru serta siswa untuk mendapatkan informasi tentang proses pembelajaran ilmu pengetahuan alam.
Yang kedua, tahap perencanaan pengembangan produk. A. Menentukan standar kompetensi inti dan kompetensi dasar. Standar kompetensi dan kompetensi dasar yang tertera dalam Kemendikbud nomor 24 tahun 2016 tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar pada kurikulum 13. Yang B. Merumuskan indikator. Indikator yang dirumuskan untuk dicapai siswa setelah belajar dengan menggunakan produk yang dikembangkan. Yang C. Mengembangkan butir tes. Tes dikembangkan untuk mengukur kevalidan dan keefektifan media pembelajaran serta keberhasilan siswa dalam menguasai pelajaran sesuai yang ada dalam indikator. Yang D. Menyusun strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran dalam penelitian ini adalah membuat silabus dan perencanaan pembelajaran (RPP). Yang E. Mengembangkan materi pembelajaran. Materi pembelajaran disusun untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Untuk dapat mencapai maksud tersebut, penyusun materi pembelajaran dalam penelitian ini ditelak. Yang ketiga, tahap pengembangan produk. A. Menentukan program yang akan dipergunakan. Pada tahap ini, penelitian menentukan program yang akan digunakan dalam membuat media pembelajaran, yaitu media pembelajaran menggunakan PowerPoint. Yang B. Membuat storyboard, yaitu petunjuk operasional dalam kegiatan produksi, pembuatan program, dan pengambilan gambar yang memuat alur cerita masyarakat tentang hal-hal yang dapat di dalam setiap slide. Yang C. Membuat media pembelajaran. Tahap ini merupakan kegiatan produksi. D. Menunjukkan media pembelajaran dalam bentuk aplikasi. CD. Media pembelajaran yang tersimpan di software PowerPoint disalin burning ke CD, kemudian dievaluasi oleh para ahli materi dan ahli media untuk memastikan apakah media pembelajaran tersebut telah sesuai dengan yang diharapkan. Maka terlebih dahulu dicek melalui pemutaran dengan menggunakan PowerPoint. Yang keempat, tahap evaluasi dan revisi produk. Yang kelima, produk akhir. Produk akhir merupakan tahap di mana produk yang telah diuji coba dan mendapatkan tanggapan bahwa media telah dikembangkan sudah layak untuk diaplikasikan, maka produk tersebut siap diproduksi dan disebarluaskan pada siswa kelas 5 SD. Dicoba produk. Uji coba produk. 1. Desain uji coba. Yang kedua, subjek uji coba. Yang ketiga, teknik data. Yang keempat, instrumen. Yang kelima, pengumpulan data. Teknik dan instrumen pengumpulan data. Uji validasi. Sebelum instrumen dan media pembelajaran dipergunakan di lapangan, terlebih dahulu diuji validasi untuk memperoleh data dan instrumen yang dikembangkan. Format-format validasi diberikan kepada validator untuk memberikan penelitian terhadap aspek-aspek yang tercantum dalam lembar instrumen. Koefisien validasi ini dapat dihitung dengan berbasis rumus berikut. Keterangan FI validasi isi. A. Sel yang menunjukkan ketidaksetujuan antara kedua penilai. B dan C. Sel yang menunjukkan perbedaan pandangan antara penilaian pertama dan kedua. Penilaian pertama setuju, sangat relevan. Penilaian kedua tidak setuju, kurang relevan. Atau sebaliknya. D. Sel yang menunjukkan persetujuan yang valid atau kedua penilaian. Terima kasih. Baik, itu saja pemaparan materi presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.